Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Diaitun Nafiah dari kelas Gizi 2D dengan NIM 22070261110. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang kerangka tulang. Kerangka atau skeleton merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Sistem rangka merupakan sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan sendi di antara tulang-tulang tersebut. Sistem rangka membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Kemudian ada fungsi kerangka atau tulang, itu ada sebagai penekan tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai bagian tubuh yang penting, pelindung bagian tubuh yang penting, tempat pembentukan sel darah merah, dan alat gerak pasif. Kelompok besar tulang. Kelompok besar tulang ada dua, yaitu bagian poros tubuh atau aksial dan bagian alat gerak atau apendikular. Bagian poros tubuh terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sedangkan tulang apendikular terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yaitu tangan dan kaki. Kalau pada manusia ada 206 buah tulang yang terdiri dari tulang kepala 8 buah, tulang wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang tenggorokan 1 buah, tulang dada 25 buah, tulang belakang dan tulang panggul ada 26 buah, tulang anggota gerak atas ada 64 buah, dan tulang anggota gerak bawah ada 62 buah. Kemudian ada rangka tubuh melindungi beberapa organ vital, ada 6. Yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang belakang, yang ketiga tulang belikat atau tulang selangka, yang keempat tulang belakang, yang kelima ada tulang tempurung lutut dan tulang hasta yang melindungi lutut dan siku, dan yang keenam ada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang melindungi pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Benar gak sih rangka manusia terdiri dari 3 tulang? Tulang manusia terdiri dari 3 tulang, ya. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang rawan hialin yang tersusun atas sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa campuran protein dan polisakarida. Contohnya tulang rawan hialin ada di daun hidung, tulang daun hidung, tulang rusuk dan antar ruas tulang belakang. Yang kedua ada tulang rawan elastis, yaitu susunan polikandrium, matriks sel, dan lacuna tulang rawan elastik sama dengan tulang rawan hialin. Namun, serat kolagen tulang rawan elastik tidak tersebar dan nyata seperti pada tulang rawan hialin. Bentuk seratnya serat elastik bergelombang, dan bila ditekan atau dibengkokkan terasa lentur dan cepat kembali ke bentuk semula. Tulang rawan elastik terdapat pada daun telinga. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa, yaitu matriksnya mengandung serabut kolagen kasar dan tidak teratur, tidak pernah berdiri sendiri tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan, terletak pada perlekatan ligamen, sambungan tulang belakang atau sambungan antar tulang. Contohnya tulang panggul dan tulang tempurung lutut. Kemudian yang kedua ada tulang keras. Tulang keras juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tulang kompak, yaitu tulang yang matriksnya tersusun rapat dan padat yang mengandung zat kapur dan fosfor. Pada bagian tengah tulang kompak, contohnya tulang pipa, pada bagian tengahnya terdapat saluran pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf yang dikelilingi oleh sel tulang. Yang kedua ada tulang keras, tulang spons. Tulang spons adalah tulang yang matriksnya berongga dan tersusun oleh anyaman trabeculae atau mirip dengan pecahan genting yang pipih dan mengandung serat kolagen. Rongga yang terdapat pada tulang spons diisi oleh jaringan sumsum tulang. Tulang keras disebut juga dengan osteon. Yang ketiga ada tulang pengikat sendi, yaitu
jaringan pengikat yang sifatnya tetap lentur atau elastis, berfungsi untuk menghubungkan dua atau beberapa tulang yang dapat bergerak dan membentuk suatu sendi dan melindungi sendi tersebut. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Kemudian ada struktur mikroskopis tulang. Struktur mikroskopis tulang. Yang pertama ada sistem Havertz, saluran Havertz yang sejajar dengan sumbu tulang. Di dalam saluran terdapat pembuluh-pembuluh darah dan saraf. Yang kedua ada lamela atau lempeng tulang yang bersusun konsentris. Yang ketiga ada lacuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang yang keras dan telah mati. Dan yang terakhir ada kanalikuli atau saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Tulang menurut bentuknya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ossa longa atau tulang panjang atau tulang pipa, yaitu tulang yang berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Contohnya lengan atas, tulang hasta, tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki, tulang ruas jari tangan, tulang selangkah, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pengumpil, dan lain-lain. Yang kedua ada ossa brevia atau tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang tempurung lutut, dan tulang ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga ada ossa plana atau tulang gepeng atau tulang pipi, yaitu tulang yang berbentuk lempengan pipi dan lebar. Contohnya terdapat pada tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, dan tulang rusuk, serta tulang belikat. Yang terakhir ada ossa irregular atau tulang tak beraturan, yaitu tulang yang tidak beraturan dan juga gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya terdapat pada tulang rahang dan tulang ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, susunan kerangka yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Ada tulang tengkorak atau tulang kepala, yang kedua ada tulang badan, dan yang ketiga ada tulang anggota gerak, yaitu kaki dan tangan. Di sini ada gambar tulang manusia secara keseluruhan. Kemudian ada osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan atau tulang kartilago. Osifikasi sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada osifikasi intramembran dan yang kedua ada osifikasi endokondium. Yang osifikasi intramembran yaitu proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim yang dikonversi secara langsung atau tidak terdiferensiasi. Yang kedua, osifikasi endokondral atau endokondium dimulai dengan ujung pada jaringan kartilago yang disebut sebagai pusat osifikasi primer yang terlihat sejak perkembangan periode fetal, walau beberapa tulang pendek memulai proses osifikasi setelah kelahiran. Selanjutnya ada kelainan atau penyakit tulang dapat disebabkan karena kecelakaan, karena kuman atau penyakit. Contohnya ada polio, sifilis, yang kemudian ada karena kurang gizi, bisa jadi karena kebiasaan atau sikap duduk yang tidak benar, bisa jadi karena osteoartritis atau radang sendi, dan faktor keturunan juga bisa jadi penyebab kelainan atau penyakit tulang. Gangguan fisiologis tulang yang ada 5. Yang pertama osteoporosis, yaitu tulang rapuh, mudah patah dan dapat terjadi karena kekurangan kalsium. Yang kedua ada rakitis atau pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Yang ketiga ada mikrosefalus, yakni kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil, mikrosefalus. Sedangkan hidrosefalus itu gangguan aliran cairan dalam otak yang menyebabkan pelebaran tempurung otak sehingga otak membesar. Kemudian ada
tulang layu atau semu, yaitu tulang yang tidak bertenaga akibat infeksi. Kelainan tulang yang paling sering terjadi juga ada 3, yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis itu tulang belakang yang membengkok ke depan, sedangkan kifosis adalah salah satu jenis kelainan pada tulang belakang yang membuat postur tubuh terlihat bengkok ke belakang. Kifosis bengkok ke belakang secara tidak normal. Yang terakhir ada skoliosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang yang dapat terjadi akibat kesalahan aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga ada perubahan bentuk di tulang bagian belakang, yaitu bisa jadi membengkok ke kanan ataupun ke kiri. Makanan-makanan yang bagus untuk tulang diantaranya ada susu, sawi hijau, brokoli, ikan teri, kacang almond, buah jeruk, seafood, sayur bayam, ubi jalar, sumsum tulang sapi, tempe, telur, dan ikan sarden. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.